Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang CRM di perusahaan jasa. Perkenalkan, nama saya Vidiani. Nama saya Putriana. Dan saya Ria Amelia Rahmawati. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian CRM. Pengertian CRM menurut Kotler dan Keller, CRM adalah merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuhan pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. CRM adalah strategi dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan penjualan serta layanan. CRM juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan interaksi, dan membangun loyalitas jangka panjang. Contoh perusahaan yang gagal mengimplementasikan CRM, contohnya itu ada perusahaan Lion Air. Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai maskapai berbiaya rendah, low cost carrier. Namun, meskipun popularitasnya tinggi, Lion Air sering menghadapi kritik dari publik, terutama dari hal manajemen hubungan pelanggan CRM. Selanjutnya ada implementasi CRM pada Lion Air. Pertama itu ada sistem reservasi dan pemesanan. Lion Air menggunakan sistem pemesanan tiket berbasis online yang memungkinkan pelanggan memesan tiket dengan mudah melalui website dan aplikasi mobile. Perusahaan mengumpulkan data pelanggan seperti nama, rute favorit, frekuensi penerbangan, dan preferensi tempat duduk. Yang kedua ada manajemen data dan pelanggan. Data pelanggan yang dikumpulkan digunakan untuk memahami pola perjalanan dan menawarkan promo atau layanan yang sesuai. Namun, dibandingkan pesaing seperti Garuda Indonesia, penggunaan data untuk personalisasi masih terbatas. Yang ketiga ada layanan pelanggan, customer service. Lion Air menyediakan pusat layanan pelanggan via telepon, email, dan media sosial. Namun, banyak pelanggan mengeluhkan lambatnya respon dan ketidakpuasan terhadap penanganan komplain. Yang selanjutnya ada loyalty program. Berbeda dengan beberapa maskapai lain, Lion Air belum memiliki program loyalitas pelanggan yang efektif. Tidak adanya frequent flyer program mengurangi potensi retensi pelanggan jangka panjang. Permasalahan CRM pada Lion Air yang pertama itu ada komunikasi yang kurang efektif. Contohnya itu keterlambatan informasi. Pelanggan sering mengeluhkan kurangnya informasi yang jelas dan tepat waktu, terutama saat terjadi delay atau pembatalan penerbangan. Contoh kedua ada kesulitan menghubungi layanan pelanggan. Banyak pelanggan mengeluh sulitnya mengakses call center Lion Air baik melalui telepon maupun email. Selanjutnya ada penanganan keluhan yang lemah. Contohnya itu ada proses pengaduan lambat. Respon terhadap keluhan seringkali sangat lambat bahkan tidak dilanjuti. Selanjutnya juga ada tidak adanya sistem pelacakan keluhan. Pelanggan tidak dapat memantau status dari keluhan yang mereka ajukan. Yang terakhir ada kurangnya personalisasi layanan. Sistem CRM digunakan tidak mendukung segmentasi pelanggan untuk penawaran yang relevan. Tidak ada upaya membangun loyalitas pelanggan secara signifikan seperti frequent flyer program dan kompetitif. Selanjutnya juga ada reputasi yang buruk di media sosial. Banyak keluhan pelanggan yang viral di media sosial menunjukkan kurangnya manajemen krisis yang baik dan responsif. Lion Air cenderung pasif dalam menanggapi keluhan publik di platform digital. Selanjutnya ada dampak dari masalah CRM Lion Air. Pertama itu ada penurunan loyalitas pelanggan. Banyak pelanggan yang beralih ke maskapai lain karena pengalaman buruk. Kedua ada reputasi merek negatif. Meningkatnya keluhan berdampak pada citra perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada kerugian finansial, kehilangan pelanggan potensial, dan biaya tambahan untuk penanganan komplain. Yang keempat ada kurangnya loyalitas, pelanggan yang kecewa cenderung tidak menggunakan layanan Lion Air lagi dan memilih maskapai lain. Tidak adanya program loyalitas atau penghargaan terhadap pelanggan setia mempercepat perpindahan pelanggan ke kompetitor. Yang selanjutnya ada kesulitan bersaing. Dalam industri penerbangan yang kompetitif, kelemahan dalam CRM dapat menyebabkan Lion Air tertinggal dari pesaing yang lebih customer oriented seperti Garuda Indonesia, AirAsia, dan Citylink. Yang selanjutnya ada menurunnya daya tarik investor dan mitra bisnis. Reputasi buruk dalam pelayanan bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan kerjasama dengan mitra global, termasuk dalam aliansi atau kode share agreement.
Selanjutnya, analisis SWOT yang digunakan pada perusahaan Lion Air. Yang pertama dilihat dari sisi strength atau kekuatan, yaitu jaringan penerbangan yang luas dan harga yang kompetitif. Yang kedua dari sisi weakness atau kelemahan, yaitu sistem CRM-nya yang lemah, komunikasinya buruk, dan layanan pelanggan yang tidak responsif. Yang ketiga opportunities atau peluang, yaitu dengan meningkatkan CRM digital, membangun aplikasi yang user friendly, dan program royalitas pelanggan. Yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu persaingan ketat dari maskapai lain dengan pelayanan yang lebih baik serta tekanan dari opini publik negatif. Selanjutnya ada solusi untuk CRM pada perusahaan Lion Air. Yang pertama itu ada penguatan sistem CRM digital, yaitu dengan mengintegrasikan sistem untuk pelacakan interaksi dengan pelanggan dan membangun chatbot dan sistem otomatis untuk menjawab pertanyaan umum secara cepat. Yang kedua, pelatihan pelayanan pada pelanggan, yaitu dengan melatih staff frontliner untuk memberikan pelayanan yang empatik dan solusif. Dan juga menyediakan SOP penanganan komplain yang profesional dan cepat. Yang ketiga, pengembangan aplikasi pelanggan dengan aplikasi yang memungkinkan pelacakan status penerbangan, check-in online, dan juga pelaporan masalah dengan sistem tiket otomatis. Selanjutnya, program loyalitas, yaitu dengan membangun program frequent flyer yang menawarkan poin, diskon, atau fashion tambahan bagi pelanggan setia. Selanjutnya, otomatisasi notifikasi dan informasi, yaitu dengan mengirimkan pemberitahuan otomatis via SMS, email, atau aplikasi jika terjadi delay, perubahan jadwal, atau pembatalan penerbangan. Dan juga menyediakan fitur self-service untuk pelanggan mengecek status penerbangan, menyampaikan keluhan secara real-time. Dan yang terakhir, memonitoring sentimen publik, yaitu dengan menggunakan tools analitik untuk memantau komentar negatif dan tanggapan publik pada brand Lion Air, dan menggunakan data tersebut untuk perbaikan internal ke komunikasi yang lebih efektif. Selanjutnya, kesimpulan untuk perusahaan Lion Air. Masalah CRM pada Lion Air berkisar pada lemahnya komunikasi, buruknya penanganan keluhan, dan tidak adanya sistem loyalitas pelanggan. Hal ini berdampak pada reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Perbaikan sistem CRM, pelatihan staf, dan penerapan teknologi digital dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan membangun kepercayaan kembali. Selanjutnya, setelah kita membahas perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan CRM, kita akan lanjut beralih ke perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan CRM. Contohnya itu adalah Gojek. CRM adalah pendekatan strategis yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Dalam konteks perusahaan jasa digital seperti Gojek, CRM memainkan peran penting untuk membangun loyalitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan daya saing di tengah persaingan yang ketat. Gojek adalah platform teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, yaitu GoRide dan GoCar, pesan antar makanan seperti GoFood, dan pengiriman barang seperti GoSend, pembayaran digital, dan lainnya. Sebagai perusahaan jasa digital, Gojek sangat mengandalkan interaksi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada 5 tujuan CRM di Gojek. Yang pertama itu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna dengan layanan personalisasi. Yang ketiga, mengelola keluhan dan umpan balik pelanggan secara efektif. Yang keempat, mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan data pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui berbagai program penghargaan dan loyalitas. Oke, selanjutnya itu ada strategi CRM di Gojek. Pertama itu personalisasi layanan. Gojek mengumpulkan dan menganalisis data perilaku pengguna untuk memberikan layanan yang disesuaikan, misalnya rekomendasi restoran di GoFood berdasarkan pesanan sebelumnya, dan juga ada pengingat layanan rutin seperti GoRide pagi hari untuk pelanggan yang sering menggunakan layanan ini. Selanjutnya juga ada penawaran promo khusus yang relevan.
Yang kedua itu ada integrasi layanan dalam satu platform. Dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu aplikasi, Gojek memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu layanan ke layanan lain tanpa harus keluar dari ekosistem. Hal ini memperkuat hubungan jangka panjang antara pengguna dan platform. Yang ketiga itu ada program loyalitas. GoClub adalah program loyalitas dari Gojek yang memberikan poin XP setiap kali pelanggan menggunakan layanan Gojek, dan juga level keanggotaan. Ada bronze, silver, dan gold, dan keuntungan masing-masing. Dan juga ada reward eksklusif seperti promo, spesial, dan prioritas layanan. Program ini memotivasi pengguna untuk tetap setia menggunakan Gojek. Yang selanjutnya itu adalah layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Tersedia pusat bantuan di aplikasi yang responsif dan instruktif. Layanan pelanggan diaktif di media sosial, email, dan live chat. Dan juga ada proses refund, kompensasi, dan pelaporan insiden dilakukan cepat dan proporsional. Selanjutnya itu ada penggunaan big data dan kecerdasan buatan. Gojek menggunakan data besar seperti big data dan machine learning untuk memprediksi permintaan penggunaan, mengatur distribusi driver agar efisien, dan mendeteksi perilaku mencurigakan dari penipuan, dan juga ada menghasilkan insight pemasaran yang tepat sasaran. Selanjutnya itu ada edukasi dan engagement pelanggan, konten edukasi dan promosi di media sosial, notifikasi dalam aplikasi untuk mengingatkan dan memberi info terbaru. Oke, selanjutnya itu ada implementasi teknologi dalam CRM di Gojek. Pertama itu ada CRM software dan platform analitik untuk menyimpan data pelanggan, menganalisis perilaku, dan mengelola kampanye. Yang kedua itu ada aplikasi mobile sebagai media utama interaksi pelanggan. Ketiga itu ada sistem pemesanan otomatis dan pemrosesan transaksi, memastikan pelayanan cepat dan efisien. Yang keempat itu ada chatbot dan AI untuk menjawab pertanyaan dasar pengguna tanpa perlu menunggu admin. Oke, selanjutnya itu ada dampak CRM terhadap kinerja Gojek. Pertama itu ada kepuasan pelanggan, meningkatkan karena pelayanan cepat, personalisasi, dan kemudahan. Kedua itu ada loyalitas pelanggan, penggunaan berulang meningkat dengan GoClub dan layanan terpaku. Ketiga itu ada efisiensi operasional data. CRM membantu pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Keempat itu ada daya saing Gojek mampu bersaing dengan perusahaan sejenis seperti Grab karena pendekatan CRM yang kuat. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dalam penerapan CRM. Yang pertama itu ada variasi kualitas layanan mitra. Pelanggan seringkali menilai Gojek dari pelaku driver atau mitra Gojek harus terus melatih dan memantau mitranya. Kedua itu ada keamanan dan privasi data pelanggan. Tantangan besar dalam mengelola data pelanggan adalah memastikan keamanannya. Ketiga itu ada kompleksitas sistem. Integrasi banyak layanan dan data pengguna memerlukan sistem CRM yang sangat kompleks dan mahal. Yang keempat itu adalah persaingan pasar. Gojek harus terus berinovasi agar tetap unggul dari kompetitor yang juga menggunakan CRM yang canggih. Selanjutnya itu ada kesimpulan pada Gojek. CRM di Gojek tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi merupakan inti dari segi bisnis mereka dengan pendekatan berbasis teknologi, personalisasi layanan, dan ekosistem layanan yang terintegrasi. Gojek mampu meningkatkan loyalitas, retensi, dan kepuasan pelanggan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan CRM yang cerdas dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.